Konsep-konsep dasar Node.js. Bekerja dengan Node.js dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang bisa disebut API. Node.js API, Application Programming Interface, atau kepanjangan adalah Application Programming Language Interface atau pustaka standar library. Pada modul kali ini, kita dapat hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja lingkungan Node. Dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok. Yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu program Event Drive. Tulisnya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme Event Drive. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme Event Drive pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk manipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handlers. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh pada layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP service atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP. Dengan cara memanggil fungsi HTTP create server, objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000 yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest, kelas event emitter. Berikut kita akan mempelajari tentang event emitter. Node.js fasilitas mekanisme event drive melalui kelas event yang berbeda di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadi event tertentu. Sebagai contoh, fs fetchStream akan memicu event open. Ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya, Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut penuh dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini.
Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode ON. Metode ON adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi listener. Dengan demikian, penggunaan ON di atas dapat diganti menggunakan kode berikut. Oke, kita ganti dengan on listener dan kemudian kita simpan dan kita jalankan. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event live, kita perlu menulis kode berikut ini. Objek emit mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turun menjadi kelas event emerite, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut.
Blocking yaitu 0 dan non-blocking yaitu 0 terdiri dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input output dan non-blocking input output. Dalam metode blocking, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus, sedangkan dalam metode non-blocking, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau dan asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking berikut ini. Pada metode blocking seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutan, artinya perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya perintah kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan pada contoh di layar. Kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout sambil menggunakan waktu tunda selesai. Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang dipanggil menggunakan metode non-blocking load. Sebagai besar pustaka yang berkaitan dengan di dalam Node.js, disediakan dua versi, yaitu versi unblocking versi untuk metode dan blocking fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking pada umumnya ditandai dengan akhirnya sync yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca file kita dapat menggunakan metode blocking dengan memanggil fungsi fRelease. Perhatikan contoh berikut ini.
Jika ingin menggunakan metode non-block.io, maka kita dapat memanggil metode evaluate. Perhatikan contoh berikut ini. Fungsi callback. Berikut kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dan fungsi lainnya. Perhatikan kembali potongan kode berikut di layar. Pada kode di layar, fungsi onCreate dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil method on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode layar ini dapat ditulis sebagai berikut.